Kita misalnya mau ribut, nggak mau ribut atau apa, atau ada masalah ya masa kita mau injak. Iya betul. Diinjak-injak gitu. Kalau jalanannya ya jalanan. Gitu. Kenapa Sir Iyai ini resign di Don Lego? Resign dari Don Lego karena dulu bak-buk aja ya sama Don Kubang dulu. Newcastle diakui nggak di Bandung? Oh, Newcastle mah jangan salah, hampir masak lu cuma Newcastle mah. Kadang-kadang mendengar-dengaran nama Newcastle, budak Newcastle, anak Newcastle kan. Awas nih. Mulai wabarakatuh, balik lagi di channel Real Brother di segmen Pods Ringan, podcast bagi pengalaman. Cus, kembali lagi channel Real Brother. Kali ini saya kedatangan bintang tamu. Perkenalkan dulu namanya siapa? Dan bintang tamu ya mah bintang kejora. Bisa dibilang bintang kejora. Bintang kejora kumaha? Nama saya Sir Iyai. Sir Iyai. Nickname panggilan eta mah ngaran asli mah nama asli mah jangan tahu lah ya. Iya. Biar orang di poyokan nanti kalau nggak tahu di poyokan nanti di apa ya bahasa Indonesia di poyokan teh ya. Dijelek-jelekin. Dibully. Sir Iyai. Oke. Ya, nih kembali lagi Sir Iyai. Aginya manggilnya apa? Nah, bebas, rek Sir, rek Iyai bebas. Sir aja ya? Boleh. Biar kayak sisir. Stimpil. Ya nih Asir lah bilangnya ya. Hanya lebih tua gitu. Orang kayak masih muda. Boleh. Ya, Asir nah gitu kan lihat Asir tuh kan dulu mau main musik ya. Tapi di pemain musik itu tuh di hal-hal yang apa? Di zaman Asir pas misalkan di pas bocah lah, pas kecil gitu. Emang hal-hal musik kayak gitu tuh emang dari kecil gitu suka. Dari lahir juga udah dengar musik kan di adanan di sama orang tua. Itu kan musik ya dari kecil musik. Terus sekolah ya. Masih pendengar SMP mulai band-bandannya band-band gitulah. Terus SMA sama paling band-bandan festival itu masih di Palembang. Kan saya lahir di Palembang tuh. Kalau bapak itu orang Sunda. Pulang Garut, ibu orang Garut, Sumatera gitu. Jadi kesini bukan, tuh, tapi lahir di sini. Lahir di situ di Palembang, di Sumatera Selatan. Keluar SMA, beres SMA langsung hijrah ke Bandung. Dari awal mulanya. Jadi sekolah tuh di sana gitu. Sampai SMA. Sampai SMA. Kuliah di Bandung. Nah, mulai dari Bandung nih. Masuk ke Bandung ke circle ya yang sangat luar biasa ya kalau bisa dibilang kalau di Bandung di tahun berapa tuh? 90-an. 90. 2000-an lah, 2000-an udah 2000 awal. Udah 2000 awal itu udah mulai memasuki main band. Belum, pertamanya mah nongkrong dulu. Nongkrong dulu sama teman-teman di PI dulu di belakang BIP. Ya. Itu ya kalau Pangenskin di situ ngumpulnya. Base-nya gitu ya. Ya, base-nya. Pangenskin mulai dari kalau bandnya mah ada Haircut, Rentenir, terus Hitchcock, ada juga Keparat, banyak semua band pang hampir semua. Akhirnya di sana PI, gitu. Berarti kalau misalkan masuk ke Sir Iyai ini, ya seorang Sir Iyai ini masuknya genrenya masuknya kemana tuh? Kalau Sir Iyai mah itu sekarangnya di era-era 2015 setelah resign dari Don Lego. Ya. Udah itu udah pas kami go vakum baru bikin band lagi yang bergenre Jamaican Sound keroncong gitu. Ada keroncong berlanjutnya ya disatuin sama keroncong itu musik tradisi kita. Kalau sebelumnya biasa ska rocksteady. Di Don Lego sama Skamigo dulu bandnya. Masuknya sebelumnya juga San Franskin. Itu band pertama di Bandung San Franskin. Sir Iyai juga itu yang apa? Ya. Dulu sama Asrul Otoy dan lain-lain kawan. Untuk bagian apa itu teh? Dulu masih gitar. Gitaris. Gitar di San Franskin, gitar vokal di Don Lego dulu gitar di Skamigo gitar juga. Nah, resign dari Don Lego, Skamigo vakum, bikin proyekan lagi Sir Iyai Musik. Itu lagu-lagunya lagu-lagu saya, jadi yang dipopulerkan sama Don Lego, mungkin di recycle lagi gitu. Bagus untuk motivasi anak-anak untuk bisa memulai apa?
bikin band-band di luar gitu ya. Iya, Pak. Ya sangat bagus apalagi kalau kita juga Hal positif gitu ya. ya musiknya juga kita nggak ngelupain tradisi di kitanya. Kalau di Seria Musik kan ada unsur keroncongnya juga gitu, nggak semuanya harus ngiblak ke Eropa gitu. Nah iya Barat, betul, gitu. harus ada seni Indonesianya gitu. Nggak harus juga nggak apa-apa, cuman alangkah lebih baiknya kalau kita juga ngangkat budaya Kita sendiri gitu. budaya Oh, kita iya, gitu. Ya benar. Nah tanggapan Syria ini sama Newcastle tuh gimana? Kan sempat Kalau Newcastle mah dari tahun 2000-an juga saya mah udah nongkrong, malah tidur dulu di jalan di Gang Setan. Gang Setan. Oh Mabuk iya di sama situ. kemarin ya. Sama Rudi Pelancong dulu Ipong juga dulu belum band-bandan masih suka Oh, iya. ikut-ikut. Kalau saya main sama Don Lego, tapi saya lebih dekat sama anak-anak Newcastle. Oh, lebih dekat gitu ya. Astana Anyar lah kalau Iya, Newcastle, iya. Astana Anyar yang kemarin antar polisi dibom lah. Itu yang ada yang bawa bom. Nah di situ pokoknya nama. Seputaran eta we sampai lebih panjang dulu mah Iya. main di situ, habis dari situ kalau enggak di PI belakang BIP. Nah, Gitu. kan itu karyanya nih kalau bisa dibilang ya. Hmm. Nah untuk kenakalan berbalik ya, untuk kenakalan di band kayak gitu tuh gimana sih? Kalau di band mah ya kalau kenakalan mah nggak di band juga ya. Ya di luar band maksudnya. Di luar band juga pada nakal ya. Bukan anak band juga nakal sebenarnya mah. Iya emang. Cuman ya kalau saya pribadi tuh ya kalau apa ya? Ya realita di jalan mah emang seperti itu. Kita bagaimana gimana caranya harus survive gitu. Iya. Pada saat itu kan Tetap ya di jalan gitu. di jalan ketika menghadapi satu masalah ya jalan keluarnya ya di jalanan lagi gitu. iya, benar. Hukumnya hukum alam deui, hukum jalanan deui gitu ibaratnya juga gitu. Contoh kecil misalnya apalagi perantau kalau sayanya pribadi Ya, misalnya perantau. ada duit habis nih. Kalau di subkultur root boy atau yang teman-teman Newcastle sering lakukan ketika nggak punya uang gimana caranya dulu kalau masih berlaku SMS kapitalis serang kapitalis ngerti lah kalau di Iya, namanya. bener. Cuman itu bukan berarti kita berbuat kriminal pada dasarnya, cuman untuk bertahan ya ayang itu buka duit ayangnya buka duit jadi ngarut boy disebutnya. Nah, Nah bukan Cuman- topik nih pembahasan root boy. Tapi sempat mengikuti nggak sama anak-anak Newcastle? Ya emang Newcastle itu the king of root boy itu Newcastle tuh mayoritas root boy semua. Nah, itu ada Bim. Ada contoh lain nggak nih? Ada contoh kesaksian dalam hidup kalau sendiri? itu mah dulu ya, kalau sekarang janganlah. Kalau kita kan waktu pada saat itu belum tahu tuh, kalau dulu mah berpacunya masih ke serang kapitalisnya. Iya. Jadi perusahaan-perusahaan besar yang kapitalisnya kita nggak saya dilaikan tuh nya kasarnya util lah gitu, mutil Iya, ambil gitu. Kalian gitu. Mau ambil bir gitu tanpa pengetahuan kasir. Nah itu belum tahu. Ternyata kesini ternyata yang ganti itu karyawan kan, kasihan tuh. Kasihan karyawan Indomaret atau Alfamart, Sike kalau dulu. Dulu belum tahu, kirain perusahaan yang ganti gitu kan. Ternyata kan Ternyata kasihan karyawannya. Kalau di luar sana orang yang ngutil atau ngarut boy lah gitunya. Orang yang ngambil itu yang nyerah serang kapitalis itu kan. Ya. Yang gantiin perusahaan kapitalis. Oh iya. Bukan karyawan. Karyawannya Nah, gitu. Buat teman-teman ngarut boy mah atau teman-teman Boy, jangan lah. Newcastle diakui nggak di Bandung? Oh, Newcastle mah jangan salah, hampir pelosok ujung mah Newcastle mah. Kadang-kadang dengar-dengaran nama Newcastle, budak Newcastle, anak Newcastle teh. Awas nih. Gitu. Pada zamannya gitu ya. Enggak, sampai sekarang pun masih seperti itu. Masih Padahal ada kita mah gitu. realistis aja, asal nggak diganggu gitu ya. Oh iya benar. Gitu. Ya sama-sama manusia lah. Gitu. Cuman kita mah bedanya, kita mah bermain musik gitu. Iya. Berkarya. Ada karyanya, ada yang bermain musik, ada yang working classnya juga. Beda sama kriminalnya. Ya beda. Biasanya kriminal itu penjahatnya emang apa namanya? Pekerjaannya seperti itu gitu. Iya. Nodong malah segala macam kita kan. Karena dia melakukan dengan nggak autodidak itu dipikirkan itu Ini baru memang penjahat. berencana gitu, Iya, ibaratnya berencana. seperti itu. Ya anggaplah kenakalan remaja, Iya. kalau yang masih remaja, kalau yang udah tua ya kenakalan tua gitu. Iya.
Apa tuh kenakalan tua contohnya? Yang sekolah masih kene we galau-galaan gitu para namanya, tapi ya bebaskan itu pribadi, tapi juga kan setiap orang punya titik jenuh gitu. Mau bisa nggak akan bisa capek gini terus gitu ya. Punya anak istri mikir ke sana. Cuman ya mungkin kita bisa saling mengingatkan atau malah. Cuman kalau namanya jalanan kan kita nggak tahunya. Iya. Kita misalnya mau ribut nggak mau ribut atau apa atau tahu ada masalah ya masa kita mau injak Iya betul. diinjak-injak gitu kan. Gitu. Kalau jalanannya ya jalanan gitu. Jadi harus persiapan. Kalau bisa Ya dibilang. kita punya survive lah gitu bertahan. Ya makanya saya punya slogan troublemaker for survive ya, pembikin onar untuk bertahan. Gitu. Wih, keren. Ya, troublemaker tapi bertahan nggak satu nggak ganggu orang lain nggak ganggu setik noel tenang tapi janganlah Untuk orang Sunda mah nincak suku bae, nincak badan bae asal ulah nincak hulu. dah kamu tuh ditincak ciduan aduh jangan lah. Nah, balik lagi ke band nih. Hal yang paling kan main band ya. Ya. Hal yang paling mengerikan gitu. Kalau misalkan contoh main band udah yang ribut gitu. Pernah gak sih ngalamin? Ya sering. Zaman Tegaga. Saya mah pernah penonton ribut, saya mah ikut ribut ke bawah gitu. Ada orang ke rumah. Contohnya gimana nih? Ceritain nih. Banyak dulu di Tegalega lagi main terus ada copet naon. Bim apa Bim? Nah, cepet. Copet. Bisa ribut. Nah, saya mah turun Ikut turun. Ya ikut turun. Oh lagi itu kan gitaris kan? Iya lagi manggung. Dilepasin gitu gitarnya. Beneran? Udah dikejar-kejar. Gitu. Sampai bawa segala macam lah nya. Ya kita kan buat prepare gitu maksudnya. Oh iya. Ya karena pada saat itu emang nggak kayak sekarang ya, maksudnya segala sedikit viral karena sudah teknologi udah canggih. Nah iya betul. Sekarang nusuk ngarut boy kene yang masih sering Tinggal di CCTV nih. Ya, CCTV viral. Canggih ya. Lama Alfamart Indomart masih kena ku kaca. Jadi dulu kan kalau kita kan dressnya tuh parka panjang, kalau nggak parka jubah panjang segini. Itu isinya tuh bir bisa 2, 3 sampai 4 botol. Bir besar itu teh. Bir besar. Jadi kan dulu kan CCTV masih ini. Cuman pada saat itu emang kita belum tahu bahwa itu yang bakal gantiinnya itu karyawan. Gitu. Setelah kesini kasihan gitunya. Coba misalnya dipikir kesian. Bim gawe kerja di Indomaret terus barang hilang digantiin karunya padahal baru dah anak-anak ngeyok kurang gitu. Sampai ke bangkrut kan. Pas helm ya. Helm nya. Helm abubun ke bawah. Ya kita mah dibalikin lagi weh gitu ya. Karena buat apa? Buat bertahan hidup. Baik lagi nih ke band. Kenapa Sir Iyai ini resign di Don Lego? Resign dari Don Lego karena dulu bak aja ya sama Don Kubang dulu. Dulu bukan sir tapi Don. Karena beda pemahaman, ribut, ketemu di jalan ribut, beda ini dikit di panggung. Mabok gini ribut. Capek, akhirnya resign gitu. Tapi sekarang balik lagi ke Don Lego, Don Kumbangnya juga udah hijrah. Alhamdulillah, semoga istiqomah ya buat Kumbang. Sekarang jenggotnya udah panjang, udah telah beribadah ya, mungkin kita juga pengen sepertinya. Benar Bim? Ya. Bim juga sekarang kan rajin pengajian tuh. Amin. Sekarang ya jadi Don Lego tuh formasi yang orisinalnya cuman saya sendiri. Oh iya. Gitu. Yang lainnya regenerasi. Ada Piko, Don Piko, ada Obet, ada sama si Boy itu yang pertama juga. Yang pertama bikin juga Don Boy gitu. Skimiaska sebagai teman-teman band nongkrong aja. Cuman sering bareng di White Cat Layer itu komunitas ya, bikin acara. Dulu ada Mari Branska, kalau pernah dengar. Ya itu Mari Branska itu event ska terbesar se Asia Tenggara. Itu Bandung punya Root Boy tanu ieu nata. Root Boy and Root Girl. Yang punya idenya dan sampai bisa datangin Severis ke Sapphire, lebih Peace dan lain-lain. Keren. Kudu harus bangga jadi orang Bandung ya. Pernah bikin festival ska terbesar se Asia Tenggara gitu. Keren sih. Begitu. Sekarang sih Don Legonya jalan, Sir Iyai musiknya jalan.
dua-duanya jalan sekarang, cuma kalau Don Ego megang gitar, kalau Sir Iyai musik vokal. Oh. Kalau Sir Iyai nge-reggae musiknya ska atau Jamaika gitu? Ya ska tuh Jamaican sound. Kalau jadi Jamaican sound itu kan dalamnya banyak, ada ska, rocksteady, reggae. Pokoknya yang berbau Jamaika itu ya Jamaican sound. Itu ada skanya, ada reggae-nya. Jadi Jamaican sound dipaduin sama musik keroncong. Oh. Gitu. Jadinya Sir Iyai musik. Ini kamu sayang. Roda gila. Roda gila. Roda gila itu. Ini kucing pengen masuk konten ya kamu sayang pengen masuk konten. Root cat boy. Sir Iyai ini kan sosoknya ya kalau bisa dibilang tatoan bisa dibilang kayak gitu. Tapi ada pembicaraan gitu dari orang lain pernah jadi guru. Ya karena dulu kuliahnya di UPI, seni musik UPI, UPI kan pendidikannya. Jadi ya gelarnya SPD sarjana pendidikan. Ya. Sempat dulu ngajar juga di PPL di SMP 12. Sempat di SMP 12 mah nggak lama, ngajar juga nggak lama karena emang nggak pengen jadi guru lah. Kalau ngajar mah bagi saya mah di mana oke di jalan ge bisa ngajar banyak. Ngajar root boy. Ngajar dog gitunya. Karena kayak gelar mah SPD cuman saya mah nggak lihat gelar lah, yang penting mah orang tua senang udah beres kuliah nggak saya. Oh iya. Nah, Tapi sempat gitu. Beres gitu kalau kuliah. Kuliah mah beres. Kuliah beres, cuman kebanyakan nongkrongnya. Gitu. 8 tahun. Yang paling penting mah circle. Silaturahmi, we. Kalau mau di kampus saya mah, Pergaulan. kayak cari ya nggak tahu lah emang jalan jalurnya emang harus gitu. Jadi kuliahnya lama bukan berarti kumaha lebih nyaman di jalan pada saat itu ya, tapi tetap kuliah mah beres. Alhamdulillah meskipun 8 tahun gitu. Ya meskipun ya kalau bisa dibilang circle kayak gitu tapi menjalani kuliah itu baik-baik aja gitu. Ya biasa kuliah, kalau lagi pengen kuliah ya kuliah, kalau lagi gak pengen kuliah ya ke PI, kalau enggak ke Astana Anyar kan juga cari barang-barang antik gitu. Ya. Sebenarnya pelopor Jokes itu termasuk pelopor thrifting di Bandung, jangan salah sih ya. Barang-barang second, barang-barang bekas tuh anak-anak Jokes dulu. Cimol, Cibadak Mall. Wah, udah sebelum thrifting sekarang rame. Dulu kita udah jual barang-barang thrifting, barang-barang second mulai dari Alpha Industri, terus dari zaman dulu gitu ya. Dr. Martin. Dulu siapa yang mau pakai Dr. Martin? Nggak ada gitu nya. Pajar kurang kuliah pajarkan satpam pakai 12 hol pakai bomber kepala botak bomber padahal mah ada bomber Alpha. Ya, disangka security. Security gitu kan. Harrington gitu kan. Tapi sekarang kan udah populer, makanya fashion di Bandung tuh banyak berpatokan ke Pang and Skin juga gitu. Fashion di Bandung mulai dari Dr. Martin, terus Harrington, Bomber dan lain-lain gitu. Oh iya. Sekarang udah populer, bukan anak skin atau Pang juga udah pakai Dokmar gitu. Kenapa sih ya identik dengan Magic Mushroom sama dan Roda Gila? Lah. Kalau roda gila tuh dulu kalau waktu di Sumatera zaman sekolah tuh kalau di Sumatera mah nggak ada nggak ada roda gila sejenis kalau dulu makan ada Rexotan ya ada double Nipam Rexotan double L sekarang protekan ya. Kalau di Sumatera zaman sekolah dulu mah kebanyakan kalau di Sumatera mah lebih ke ini inek gitu. Ketika ke Bandung nemuilah itu gini rasanya yang enjoy gitu kumalah pada saat itu ya. Tapi semenjak itu tuh tahu nggak cara pembuatannya? Kalau pembuatannya nggak tahu lah. Kita juga dari dikasih aja gitu. Nggak dikasih ya sempet dicalan lah. Jualan juga. Iya. Oh, hari teh sekarang udah enggak. Sampai campur aja. Itu kan ini kan flashback cerita. Oh iya, flashback iya kan. Mushroom. Pengalaman. Mushroom dulu sempat ya kalau se-Bandung mah hampir semua
Saya yang supply dulu. Karena mushroomnya ada yang fresh. Mushroom tahu mushroom? Iya. Jamur tai sapi. Iya, tai Cuman kotok. sebenarnya jamur tai sapi itu mah tumbuhnya bukan di luhur taina, bukan, cuman di tanah yang sudah bercampur sama si tai sapi eta di alang-alang, ya pupuk, tumbuh mushroom. Pada saat itu mah belum ada undang-undangnya, barunya sampai tewang. Iya, orang bisa ngejual bebas gitu nya dibikin. Iya, emang belum. crispy. Bisa dibikin crispy. Selera pedas ada. Anda tidak ketawa, uang kembali itu orang mah sih. Dipakai dengan minyak Tanjung Sari. Wah, mulai dari semua kalangan, mau kalangan bawah sampai kalangan atas banyak yang suka dulu. Oh iya. Mau cewek sampai super girlies, dulu ada girl band, bang. Oh iya. Beli ke kami dulu mah. Pada zamannya. Pak Minit, balik ke kami dari Jakarta gitu. Dan ketika itu udah ada undang-undangnya katanya pasalnya dia nggak berani lagi. Cuman janganlah kalau yang nggak suka jangan. Saya nggak seureut, jauh. Korea mainnya lah, udah capek katanya. Ya menurut Siria ini acara musik sama sekarang sama dulu tuh perbedaannya gimana? Kalau ya banyak sih perbedaannya mah. Kalau sekarang mah lebih menjamurnya, lebih variatif dari segi musikalitasnya lebih variatif dan banyak juga band-band generasi yang muncul gitu. Di Asanaannya juga ada Newcastle Kids-nya, itu ada generasi root boy, skinhead, ya lumayan sangat aktif. Terus kalau untuk musik di Bandung mah tetap barometer kalau bagi saya ya, banyak musik yang berkembang, yang beda dari yang lain. Contohnya tadi ya, saya alhamdulillah si Seria Musik ini Jamaikan Song Keroncong itu menjadi pionir di internasional gitu ya. Belum ada yang musuh jadi seperti itu. Banyak juga yang ngebahas skripsi, tesis dan lain-lain tentang penggabungan dua musik tradisi Jamaika sama Indonesia keroncong seperti itu. Sekarang udah 3 album alhamdulillah. Gitu. Tapi untuk perbedaannya lebih ke enak sekarang apa zaman dulu? Ya kalau ngomongin enak sekarang zaman dulu sih enak zaman dulu gitu ya. Pada zaman bukan enak sih, lebih seru zaman dulu. Lebih karena seru. sekarang modern kolitnya udah tua, kalau nggak tahu kolit mah. Bulan Covid. Ulah Covid jeung urap saning. Ulah Orang Sunda, genong. Pisan Pinang gitu. Parlatok terus nggak begitu banyak tahu gitu. Paling biasa semua itu jarang-jarang ke acara, nggak terlalu intens. Kalau dulu mah kan wah di mana acara diundang dikejar lah. Dikejar itu kemanapun. Nongkrong tiap hari. Sekarang mah kan udah berkeluarga, terus yang ngesekolot lah gitu capek. Cuma sesekali mah ya sering nongkrong gitu. Cuman nggak seperti dulu mah kan terau banget gitu lah. Emang sare di gerobak, saya mau sering tidur di gerobak. Habis minum gitu. BIP yang nggak mau habis minum mau apa Jadi ya? lain digembrong ku reungit. Ku beurit. Terus pagi-pagi ngamen. Oh, sempat ngejalanin. Sampai sekarang juga suka ngamen di Cikapayang ya. Oh. Suka ngamen. Ya kan saya mah nggak lihat nggak gengsian lah, jelema mah teu boga duit, urang mah tah si Ogi urang butuh duit tuh jual sepatu jual gitu. Lah orang mah saya mah bukan selebritis gitu, dan emang masa lahir di jalan ya apa adanya we. Benar. Boga duit kadang-kadang artis what the fuck emang dah. Semua orang yang mau menikmati musik, memainkan musik bagi saya mah ya artis jangankan musik yang berbau seninya artis tukang tato artis tato. Artis tato bisa dibilang. Jadi kadang ada bilang nah ngamen mana Syria yang ngamen emang kunaon gitu kan. Saya harus bertahan di sini gitu. Orang dengan duit kok mau musim corona kemarin saya mah sudah ngamen gitu, udah gak ada panggung. Orang-orang ada panggung, saya mah ada panggung, tiap hari panggung dari panggung. Jadi kata gengsi lah buat terus boy mah ya, kalau udah nyampe sama gengsi dagang working class ya gitu. Betul. Respect. Betul ngisi betul. Betul ngisi. Nah, eta Betul tahu beteng hai teman-teman, brother. Beteng tuh betul. Beteng perut. Untuk orang Sunda utang bener. Nah, Benar. utang bebe. Nah, pandangan orang lain sih terhadap Syria ini gimana? Wah banyak pandangan macam-macam yang disebut iya mah root boy nya maksudnya root boy itu kade tah aya nu ieu baru orang wah si mah kiki aku mah nggak pedulinya orang mau bilang apa, yang penting mah orang bisa hidup dan bisa bertahan ya intinya mah Survive. bisa survive. Mau orang mau bilang apa tentang
saya gitunya atau tentang umumnya tentang Newcastle Ya. whatever terserah yang penting mah ya semua orang pasti punya sisi jelek lah Sisi jelek dan sisi baik. kadang-kadang mereka ada yang pintar menyembunyikan ada kadang kita juga nggak tahu sisi negatifnya gimana Nah, iya. karena Root Boy Newcastle generation lebih terbuka lebih jujur weh baung gitu temu munafik gitu Nah, betul. Gitu. Yang paling penting jangan munafik. ada bager gitu wah itu nama harus seperti itu jadi jangan terlalu peduli dengan orang mau ngomong negatifnya aja gitu biarin ngomong negatif kalau emang negatif ya udah saya negatif Emang dia kasih makan saya. yang jeung nggak ada untungnya we jeung debat naon urang mah positif orang mah di Bener. da urang mah teh bagar-bagar teh teu gitu bener Bohong-bohong ting. bawang teh teu dae bawang teh geus jadi penjahat urang Nah, kalian bener gitu jadinya realistis lah hidup bener. Selama terjadi di dunia musik nih, si Iai udah dapat apa aja? wah terjun mah orang nggak main ge terjun kamari ge terjun di motor tuh tinggal di Eta mah terkait labuh yang terjun. nya mainnya kan sok aja lah Lah eta gitu. demi apa demi mencari nafkah orang mah nya kalau di panggung buligir pernah sok dia disir dot dia banyak cuman Mau jai. Beli gede. orang manggung iya panggung harapna balong pernah sok aja dilihat di YouTube Seria manggung di apa Ngegajlang gitu. di balong gitu depan panggung ada balong pernah berenang asli gitu loncat ngajel karena bagi saya musik mah adalah sebagai media untuk saya untuk mengekspresikan segala sesuatu gitu pikiran kayak guna-guna kayak kesel tulis dengan lagu kayak kakak nonggodok dilampiaskan di panggung gitu aja sih Lebih ke positif intinya berkarya. ya nggak cenderung nggak muluk apa nggak money oriented lah ya yang nggak bejel lagi butuh duit cuman nggak sepenuhnya untuk cari duit dengan duit itu band-bandan mah mulai anu berat di band-bandan mah gitu cuman Kesenangan yang paling penting. dari band itu mah bagi saya mah band mah media silaturahmi orang di band-bandan bisa kenal yang baru dah gitu ya ada orang mah kenal yang gua ada Newcastle yang si Ipong mau orang tebet boga band dan Lego balana kan bener tak mau kenal kalau udah punya band kan banyak relasi dengan silaturahmi ya banyak teman banyak relasi banyak musuh musuh maksudnya latihan yang baru aya nu siri kan bisa jadi iya jadi ya kompetitor kenal gua terserah kalau pengen kaya ya bekerja gitu kan meskipun orangnya pengangguran cuman ya orang bekerja kalau aya gawean ya gawe gitu yang ngara seniman mah ya paling ngamen sama ada dagang naon asal orang dagang anak orang ya sekarang kan lagi ramai penculikan ya hati-hati Dibunuh juga. kalau mau nyewa Root Boy Newcastle bisa tuh ada di Bim Nah, kita panggil Abim Bim aja ya. Oke, naik. satu Halo. Pengalaman Root Boy. Good boy. jadi kapitalis mana ya di toko kapitalis mana aja yang suka di Root Boy nih Perkenalkan dulu dong namanya siapa? Nama saya Bim Bim. nah Bim Seleng bukan Bukan. di panjang domisilinya Panjang. Nah, buat kesaksian Abim Bim terhadap Sri Iai gimana? Wah. Dari zaman PI Ya. sampai kemana-mana sama dia. Oh. Nongkrong Sempat ngelakuin bareng, apa aja tuh? Tidur bareng. hanya sayang sekali tidak bobogohan tidak pacaran ya tapi kita bestie zaman dulu Lo anak-anak zaman flash. sekarang mah Bangun tidur. Root Boy, Pin, Sarwood. Tidur dari ceplokan. Si Root Boy. ya, dulu kan kita sering kalau dulu yang pakai pin Tapi kan itu hanya sekedar bercanda gitu. nggak bercanda adanya dicokot tapi udah tahu karena kita udah tahu nggak jadi ribut gitu ya ya kamu lengah ya hilang pin mungkin kamu gitu ya batan-batannya hilang Tapi gitu. sempet ngalamin kayak boykot gitu selain Root Boy gitu. apanya Boykot namanya gitu. Kan dulu kan namanya bukan ngadu sih nggak sekarang gitu boykot nggak Root Boy gitu. kalau dulu mah jarang yang mau dipanggil Root Boy teh yang
embel-embel root boy misalnya di Facebooknya dan ya root boy gitu ya. Dulu mah nggak mau pakai embel-embel root boy karena nya root boy mah budak mau mah tunggal tukang mau kayak gini. Cuma kalau sekarang mah kemudian udah banyak juga yang pakai embel-embel root boy nggak masalah gitu ya. Seiring berkembangnya zaman ya terserah gitu, asal bisa mawanya aja dan sesuai sama kulturnya gitu ya. Iya betul. Tapi ulah disaruateun kultur di Eropa lah. Ada orang gitu yang ada di gitu. Benar. Yang penting ya kita tetap menikmati musik, memainkan musik, berkarya dan berusaha untuk bertahan hidup itu aja sih itu. Root boy mah seperti itu, simpel sederhana. Iya. Gitu. Gimana caranya buat misalkan ya root boy juga buat mempertahankan hidup Pada zamannya gitu. Ya kalau di sana di Eropa di luar gitu ya di barat mah kan root boy itu deh emang bisa disebut gangster. Gangster. Gitu. Cuman mereka menikmatin musik ska gitu. Reggae, calypso metal gitu kan datang ke acara ke gigs gitu. Tapi sebenarnya mereka tuh mafia tembak-tembakan kalau di situ mah ada Perbedaan di sana sama di sini gitu. Ya jauh banyak perbedaannya. Kalau di sini mah kalau di timur mah nggak bisa se ekstrim etalahnya. Emang sama ekstrim, cuman kalau di situ mah kan emang budaya situ ya diadopsi ke Indonesia di Indonesia ya kita ya kultur Indonesia ya begini aja gitu. Selagi itu masih subkultur menikmati musik ska, oi, punk, reggae dan lain-lain ya root boy Indonesia aja. Ya, benar. Root boy attack. Kenapa nih Abi Mim ini nggak main musik? Nah saya kan sempat ngariung di barudak iraha urang nya ke barudak model budak pun di Semancong ngumpul bareng urang ngajuk-juk misalkan hiji acara di udah gue iraha urang di lalajuan ku batur Sempat barudak berpikir kayak gitu. oh hurufnya akhirnya jadi Gimana tuh? bentuk Semancong Abi Mim sempat ngebentuk. Tapi di belakang layar. bukan Jadi Gimana? Rudis Melancong itu ya Rudis Melancong orangnya Rudis Melancong selalu ada pelancong di bawahnya oke cuman bandnya Ipong yang jalan sebenarnya root boy itu nggak harus band-bandan nggak semua root boy main band justru penikmat musik gitu ya itu cuman banyak juga yang mereka berkarya bermusik gitu memainkan musik Tapi sempat main Abi Mim main musik. main dia mah dulu main apa Gulinding ya Batu Ali root boy di luar mah nggak ada batu kayak Tapi ini yang punya Abi Mim. aku juga mau dikasih habis ini nanti dikasih lagi kenangan Abi Mim ya. ini Rolling Stone lihat nih waduh ini mah buat perempuan nih kayaknya Oh, Rolling Stone. itu lebih memang dulu mah badannya masih wah krempeng kecil tebleng gitu. Cuman kan orang banyak latar belakangnya kenakalan remaja atau ya anak nakal atau budak bawang atau gimana lah ya banyak pasti ada latar belakang orang tua bukan home segala macam nggak semata-mata nggak semata-mata pengen cita-cita jadi baungnya mulai ya jelema nggak ada orang yang pengen nakal gitunya pengen berbuat jahat nggak ada pasti ada latar belakangnya stres jatuh walau alam itu kan kembali ke pendewasaan diri gitu ya. Tapi hal lucu, sedih bermain musik tuh kayak gimana? Kayak yang ulama disengserikeun wae kadang-kadang ketiap panggung oke. Tapi bukan disengserikeun ngalelewe nya. Jika kemarin habis tiga panggung kuna orang bubulucun enggak pakai apa-apa. Karena pakai sempak. Kan pernah enggak pakai kolor? Enggak pakai sama kali enggak pakai juga pernah. Cuman enggak di-push lah nanti takut di band atau di mana. Mana UUD ITE dengan karena apanya? Ya orang mengekspresikan apa yang bisa saya lakukan di panggung gitu ya. Unek-unek saya bisa keluar di panggung gitu. Perihal orang yang suka deh pasar bodoh lah yang penting mah orang bisa ngesang bener tapi berarti itu. Iya benar. Terus pernah stage diving loncat band ska lah band Jamaican Sound keroncong cuman juga band metal ngajreng nah gitu teng
teka tampanan jagung ting nuktuk buka bocor pernah gitu macam-macam. Jadi keluh kesahnya tuh ada ya. Tapi happy lah, enjoy. Selagi gulinding attack ini mah nggak kerasa. Paling besoknya langsung nyut. Itu tuh. Jadi, Nah, balik lagi ke Abim nih. Dari tadi pengalaman Abim tuh selama Newcastle perasaannya kayak gimana? Ya kalau kesah sama anak-anak. Jadi di samping itu ada ininya lah, ada misalkan segi positifnya. Ya. Jadi nggak harus misalkan good boy, Iya. nggak. Jadi ada hal positifnya. tidak melulu seorang root boy itu identik sama kriminal atau kenakalan, nggak melulu ke sana sih. Root boy mah way of life lah nya. Saya nggak juga segitunya jalan hidup. Jadi gitu. balik lagi kembali ke tadi ya. Iya jalannya the way of life aja gitu, realistis lah. Gitu. Cuma kita masih di subkultur yang sama gitu. Subkulturnya masih kena circle-nya ya punk, skin dan lain-lain. Ya benar. Masih bermain musik seperti itu. Jadinya enjoy aja ini. Tapi berkarya mah tetap harus berkarya ya. Karya mah harus. Karya kan macam-macam, mulai dari berkarya bikin lagu, bermusik, berkarya thriftingan, cari barang-barang branded, brand-brand yang umumnya dipakai sama skinhead, sama root boy, sama punk di Eropa. Sebutnya mah kita mah hunter. Hunter. Kan bedanya nggak bawa palu hukum. Bawa becek. Nah, itu. Bawa aja mah. Iya, kerbas acara teh nya. Hah? Didopakan teh anu di acara di mana? Lega-lega. Kalem. Aing mau beceng ya. Padahal mah itu mah pesta air. Mau dicabut anjing. Iya pedang si Rambo. Kalau terus sosok Bim Bim di mata orang mah sosok Bim Bim dia di mah mata. friendly pisan ti baheula orang Bim orang teh ka mana ya. Geus kata urang kali panjang dekat siapa janjian teh urang teh. Orang ke Newcastle. Bim Bim tuh paling sering nemenin orang gitu nya, nemenin saya Bim Bim, Ipong. Terus dulu ada si Ato. Si Ato sekarang lagi jadi di angkatan laut. Pesantren. Ya enggak dia Angkatan laut. Angkatan lautnya. Dulu udah bestie pisan. Bestie banget sama Bim Bim mah. Sting priu lah bukan Bim baturan. Temenin mana di PI ka dieu datang Bim karena emang dulu jujur dekatnya sama Newcastle Kids. Sekarang ada bandnya Newcastle Kids. Tapi sempat punya pengalaman sama Abim di jalan kayak gimana gitu atau ribut? Sering kalau ribut mah saya panjang pisan loba kalau ribut mah. Itu yang harus dibahas, yang panjang. Contohnya Kalau kayak kita gimana? mah ribut mah nggak pernah panjangnya, sekali beres we. Emang sih 5 menit tapi bocor. Ya mau bocor mau enggak, yang penting beres hari tahun we. Kecuali kalau mau manjang ya manjang we. Iya, contohnya tuh kayak gimana? Seperti di Pas Tamplek. Ya, kan dulu kan zaman Taman Pleksi kan itu kan tempatnya para pemuda-pemuda Bandung yang urakan kan ngumpulnya di situ nya. Gejolak jiwa muda teh semua terus. Kita kan nongkrongnya di PI kan. Jadi yang mulai dari gangster, Herbert segala macam teh kan. Pada ngumpul di sana gitu. Ya macam-macam kan pada banyak di situ. Gesekan sedikit, pelong-pelong dan maboge, ribut di situ pukul-pukul. Tapi sehari tahun aja udah beres. Jarang kita lo anak-anak mah jarang sampai panjang. Awas maneh, awas kamu dendam enggak. Kalau misalnya bubuk enggak sih bubuk. Iya di tempatnya. Jadi nggak pernah diperpanjang atas masalah apapun gitu. Jangan naon enggak diperpanjang. Kecuali kalau nggak segala ketemu lagi masih kena iya nya deui gitu Kalau circle zaman dulu gitu. Kalau soalnya kan kalau dulu mah nggak kayak sekarang dikit-dikit viral. Kalau sekarang mah orang berantem itu pengen dipukul duluan. Ya. Karena kan pengen Biar dapat duit gitu. apa kesan dan pesan nih Buat Sir Iyai ini untuk generasi di luar sana bersemangat dalam untuk berkarya. regenerasi. Dalam berkarya. Oh. Untuk generasi sekarang gimana caranya ingin bersemangat untuk berkarya? Ya
pesannya mah kalau dari saya mah jangan takut patah hati. Jangan pernah takut jatuh terus nggak bangun lagi. Pokoknya mah tetap semangat terus berkarya. Apapun yang terjadi, apapun yang orang bilang, pokoknya mah jangan peduli sama mereka, yang jelasnya berkarya, dan jangan lupa juga tetap semangat bekerja. Yang berkarya juga ada bekerja kan belum pikir, perlu otak. Nah terus hadapilah hidup ini dengan apa adanya, lah realistis aja lah seperti itu. Tetap semangat buat teman-teman di luar sana, baik yang ngeband atau yang nggak ngebandnya. Nah gitu ya. Dan satu lagi, jangan ulah gengsian lah. Jangan sok artis atau gimana lah, sama aja. Saya bukan artis, saya mah adalah seniman, saya mah ada orang jalanan, lah semua samalah intinya mah. Benar terus. Nah, gimana? Nah, buat Abim Bim nih pesannya untuk anak generasi sekarang, Ya, biar bersemangat berkarya. terus berkarya, utamakan keluarga. Sekarang mah udah beda zamannya. Betul, jangan Intinya mah fokus keluarga dan belakangnya itu tetap bekerja keras. nah gitu. Satu lagi satu lagi buat teman-teman yang masih ngeband ataupun yang masih Jalanan. bergelut dengan jalanan, bertarung dengan jalanan, jangan takut bayangan, pokoknya mah terus berjuang aja lah. Oke. Sholat 5 waktu jangan lupa. Saya pun masih berusaha karena kita manusia, benar tak? Benar. Masih ya pasti ada Jangan titiknya. lupa arah kiblat. Jangan lupa subscribe. Nah, eta mah no debat. Jangan lupa subscribe Real Brother. Oke. Saya lagi pamit. Saya Siriai. Saya Bim Bim. Oke, bye. Juga dulu.